Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Juventusianto dengan NIM G201222033. Saya akan mempresentasikan tugas dari praktikum basis data dengan judul membuat relasi warung. Baik, untuk pertama-tama bisa kita lihat semua, yaitu tentang adanya 6 tabel yang saya gunakan di sini, yaitu ada tabel customer, tabel kasir, tabel makanan, tabel minuman, tabel owner, dan tabel supplier. Dan di setiap tabel itu mempunyai yang namanya seperti ini. Tabelnya punya tabel kolom atau kolom tabel, dan teman-teman bisa lihat, yaitu ada untuk tabel customer ada ID customer, nama customer, alamat customer, nomor telepon customer, jumlah pesanan makanan, jumlah pesanan minuman, gitu. Dengan tipe-tipe datanya. Lanjut, yaitu ada tabel kasir, yaitu dengan seperti ini juga kolom-kolom di tabel kasir bisa dilihat. Lalu untuk tabel makanan ada juga tipe-tipe nama-nama kolomnya beserta tipe-tipe datanya. Lanjut, di tabel minuman juga sama seperti tabel makanan. Lanjut, di tabel owner seperti ini, dan ini diaktifkan not nullnya supaya untuk tidak kosong dalam pengisian tabelnya pada saat insert tabel. Lanjut, dan ini tabel supplier bisa dilihat. Setelah itu kita pergi ke IIR diagram. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa tabel bagaimana bentuk relasi dari setiap diagramnya di setiap tabel. Nah, yang pertama kita mulai dari owner. Ownernya akan terhubung dengan supplier di satu ke banyak, karena nanti di setiap pemilik toko warung ini pasti akan mensuplai barang, bahan-bahan makanan itu ke banyak supplier, gitu. Dan selanjutnya dari owner ke kasir ini satu ke satu, karena dari ownernya akan berhubungan lewat satu orang, yaitu kasirnya, dengan tugas yaitu akan mengkoordinir dan juga membantu kasir dalam penyetokan barang-barang bahan makanan. Owner yang akan membantu kasir untuk penyetok bahan makanan. Nah, kita lanjut ke kasir. Kasir ini teman-teman bisa lihat dia terhubung ke minuman, makanan, dan customer. Karena dari minuman dan makanan teman-teman bisa melihat bahwa dari minuman dan makanan yang telah dibuat akan nanti masuk ke kasir, dan kasir akan bertransaksi dengan customer. Nah, untuk bagian minuman teman-teman juga bisa lihat ini dari untuk kasir ke minuman, yaitu satu ke banyak, karena banyak minuman yang akan masuk ke dalam list kasir. Selanjutnya ada makanan, sama seperti minuman, dari kasir ke makanan, yaitu satu ke banyak, karena banyak makanan ke satu kasir. Lanjut, dari kasir ke customer itu juga satu ke banyak. Kenapa? Karena dari satu kasir itu akan pegang beberapa customer atau banyak customer. Jadi itu penjelasan saya tentang relasi pada diagram ini. Kita masuk ke bagaimana caranya, saya menginput atau menginsert data yang ada di setiap tabel. Pertama kita mulai dari owner. Kita klik 2 kali, lalu kita ke area insert, yaitu di sini
saya sudah memasukkan ID owner 1 dengan nama ownernya, itu nama saya sendiri yaitu Kevin. Selanjutnya, dan teman-teman ketika kita mau mengisinya, kita bisa mengisi kolom-kolom ini. Selanjutnya, kita masuk ke supplier. Kita klik 2 kali di supplier, maka muncullah saya sudah mengisinya juga, yaitu ada supplier-supplier yang akan mensuplai barang mereka ke warung ini. Itu ada PT Garuda, PT Raja Wali, PT Minerale, dan PT Palu Food. Dengan jumlah barang suplainya beragam, teman-teman bisa lihat dengan alamatnya, dengan nomor telepon suppliernya, beserta dengan owner, dengan ID owner-nya. Oke, selanjutnya kita ke kasir. Kasir yaitu ada ID kasirnya, yaitu 2 dengan nama kasirnya Valen. Lalu jumlah pesanan makanannya bisa teman-teman lihat, dengan total harganya juga bisa teman-teman lihat, dengan owner dan ID ownernya tetap sama yaitu 1, sesuai dengan ID owner di warung ini yaitu 1, yaitu Kevin. Lalu selanjutnya kita ke tabel minuman. Di minuman ini teman-teman bisa lihat berbagai jenis minuman yang telah saya list dan juga yang telah saya masukkan ke dalam warung ini, untuk teman-teman bisa pilih pesanan apa yang teman-teman mau minum di warung ini. Dan teman-teman bisa lihat tertera di isian tabel ini. Selanjutnya kita masuk ke tabel makanan. Di tabel makanan kita melihat bahwa ada juga tabel-tabel isi-isi dari tabel makanan yang teman-teman bisa perhatikan dengan namanya, harganya, stoknya, kasirnya, kasir ID kasirnya, dengan kasir owner ID owner gitu. Dan setiap ID makanannya pun juga ada gitu. Jadi teman-teman bisa melihatnya. Selanjutnya kita ke tabel customer. Di sini di sini untuk tabel customer itu ID-nya yaitu mulai dari 050 sampai 05 dan seterusnya. Itu untuk nama customernya juga tertera, alamat customernya juga tertera, nomor teleponnya juga tertera, jumlah pesanan dan jumlah pesanan makanan dan jumlah pesanan minuman juga tertera, serta kasir ID kasir dan kasir owner ID owner juga tertera. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa bagaimana relasi yang terjadi antara customer, kasir, minuman, makanan, owner, dan supplier pada warung ini. Dan maaf, saya juga kelupaan tadi, saya mau membahas tentang primary key dan foreign key-nya, yaitu untuk owner, untuk semuanya itu primary key-nya selalu dengan ID, maka foreign key-nya pun juga akan bersifat ID gitu. Jadi teman-teman bisa memasukkan ID yang sama sesuai dengan primary key di setiap tabel. Selanjutnya yaitu ketika kita mau membuat tabel ini menjadi sebuah codingan. Jadi kita bisa langsung saja, saya sudah buat codingannya juga lewat database yaitu forward engineer. Lalu kita next, dan inilah codingannya. Jadi teman-teman bisa save to file atau copy to clipboard, dan saya sudah buat. Saya next saja dan saya close. Saya bikin di sini dan inilah codingan dari tabel-tabel berikut yang teman-teman bisa lihat. Baik, itu saja dari presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.